Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semua. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga kita diberi kemudahan dalam menimba ilmu. Untuk ketuanya, Mas Gali, silakan dipimpin doanya terlebih dahulu ya. Mulai pelajaran, mari kita berdoa agar dimudahkan pelajaran dan doa mulai. Dulu ya untuk mengetahui siapa yang tidak hadir hari ini. Maja, Aisyah, Dwi Karisma, Alvina. Ini silakan dilihat dulu sekelilingnya di bawah meja apakah ada sampah. Ada? Kalau ada silakan dibuang di tempatnya. Kira-kira kalau kalian masuk ke anekdot, pasti di dalamnya juga mengandung struktur dan pembahasaan. Masih ingatkah kalian struktur dan pembahasaan teks anekdot? Masih. Coba siapa yang mau mengungkapkan apa sih struktur dan pembahasaan dari teks anekdot tersebut? Dina, iya Dina. Di strukturnya ada orientasi, aplikasi, dan evaluasi. Sedangkan pembahasannya adalah kalimat menulis, kalimat singkat, kalimat pendalaman, dan kalimat cerita. Oke, bagus sekali Dina. Pada saat kalian memberikan kritikan, apakah ada kalimat khusus untuk memberikan kritikan? Ada. Apa itu kira-kira? Saya menggunakan kalimat retoris sama kalimat singular. Iya, menggunakan kalimat retoris sama kalimat singular. Dan itu sesuai dengan pembahasan dari teks anekdot. Kenyataannya ya, dari kehidupan sehari-hari, kita itu kan pasti ada sesuatu yang mungkin tidak pas di hati, gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang tidak pas di hati dan itu bisa kita ungkapkan. Contoh, di desa sampean itu ada jalan yang rusak, belum dibenarkan. Sudah lama tetapi belum dibenarkan. Nah, kalian bisa mengungkapkan teks anekdot. Nah, sampai kan mengkritikan, tetapi dengan cara yang santun. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui model pembelajaran problem solving dengan media gambar karikatur dan metode diskusi, peserta didik diharapkan dapat menyusun kerangka teks anekdot, membuat teks anekdot sesuai dengan struktur dan kebahasaan, serta menyunting teks anekdot sesuai dengan struktur, kebahasaan dan ejaan yang digunakan dengan tepat. Pada hari ini kita ada 3 penilaian. Yang pertama, penilaian sikap. Bagaimana proses sikap kalian selama proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu penilaian performa. Apa itu performa? Berarti nanti sampai akan presentasi. Jadi nanti sampai kita presentasi. Kemudian yang ketiga ada penilaian keterampilan. Terus apa itu penilaian keterampilan?
gambar karikatur. Nah, kan sudah ya mengamati gambar karikatur. Kalian sudah sampai pada tahap menyusun kerangka, ya kan? Iya. Ya. Kemudian yang kedua yaitu menentukan topik. Topiknya dari mana ya? Dari gambar karikatur tersebut. Bagaimana langkah-langkah menyuntingnya? Itu ada 4. Yang pertama itu isi anekdot. Isi anekdot itu harus bagaimana kelucuannya, kalimat sindirannya, dan kritikan. Ada enggak di paragraf tersebut? Ada enggak di teks tersebut? Pertanyaan? Oh iya, silakan, Kadis. Apa boleh saat mengembangkan kerangka menjadi teks anekdot mencari referensi di internet? Oh iya, terima kasih pertanyaannya Bagis. Kalau kalian mau mencari referensi pada saat pengembangan itu boleh, tetapi tidak boleh copy paste. Sampean hanya gunakan sebagai referensi supaya teks anekdot yang kalian buat bisa lebih menarik. Ini adalah gambar karikatur yang kalian jadikan sebagai dasar dalam mengembangkan teks anekdot. Ini tadi. Ini juga digunakan kemarin ya, kita gunakan kemarin sebagai dasar pengembangan kerangka teks. Ya, silahkan kalian kembali ke kelompok yang kemarin. Silahkan kalian diskusikan dulu tentang kerangka. Kira-kira kalian baca dulu, kemudian apakah ada yang perlu direvisi sebelum kalian kembangkan menjadi teks anekdot. Selesai. Yuk. Sekarang yuk. Sudah selesai ya? Sudah? Oke. Sekarang Ibu akan memberikan LKPD ya untuk mengembangkan kerangka semen menjadi teks anekdot yang utuh. Nanti saya berikan LKPD-nya ya untuk mengembangkannya. Jangan lupa diberi nama kelompok. Silakan sekarang kalian berdiskusi dengan kelompoknya untuk mengembangkan teks anekdot yang utuh berdasarkan kerangka yang sudah kalian buat. Berdiskusi dulu pengembangannya. Setelah berdiskusi, silahkan kalian menuliskan pengembangan sampean di LKPD. Ya, kelompok 2. Waktunya sudah habis ya. Ayo, sekarang kita akan presentasi. Jadi presentasinya begini nak. Jadi setiap kelompok itu diwakili oleh satu anak untuk presentasi untuk mengungkapkan apa yang sudah dikembangkan, apa yang sudah ditulis, itu pengembangan dari kerangka teks anekdot menjadi teks anekdot yang utuh. Gitu ya. Kemudian di sini ada aturan presentasinya. Jadi ada satu kelompok presentasi yang diwakili oleh satu orang dan ada kelompok lain yang mengomentari. Jadi begini nak, apabila kelompok 1 presentasi, nanti yang mengomentari adalah kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Salma Riza. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Orientasi pada hari Minggu, Ade dan Doni pergi berlibur ke laut naik perahu. Mereka berharap bisa menikmati keindahan laut yang asri dan terjaga. Ternyata tidak sesuai dengan bayangannya. Di komplikasi, Ade berkata bahwa lautnya kok beda ya sekarang dengan yang dulu. Doni, dulu indah, sekarang banyak sampah. Ade, betul. John, kamu suka membeli barang-barang di mall nggak? Doni, ya iyalah pastinya. Memang kenapa? Ade, lihat barang apa aja ada di sini seperti mall laut. Kamu bisa membeli kebutuhan sehari-hari. Doni, iya nih, mulai dari makanan sampai kasur ada di sini.
Ade, inilah bukti ulah kita, Doni. Ulah tidak bertanggung jawab. Evaluasi dari kerangka tersebut adalah mereka berdua menghela nafas panjang melihat kondisi yang memprihatinkan ini. Untuk judul dari teks anekdot ini adalah pencemaran laut. Oke, beri tepuk tangan untuk Profesor. Oke, silakan kelompok 2 untuk memberikan komentarnya. Ya, saya akan berkomentar. Jadi, berdasarkan yang saya bilang tadi, strukturnya sudah lengkap dari orientasi, komunikasi, dan evaluasinya. Menurut saya sudah bagus. Oke, dan kalian sunting punya teman sampean, ya, punya kelompok ini sampai sunting yaitu dari segi kebahasaan dan PDB-nya. Yuk, sekarang silahkan kalian berundingan dengan kelompoknya untuk menyunting karya dari kelompok lain. Silakan. Yang tertinggi yaitu kelompok ini ada 495. Ya, 95 yang berjudul pencemaran laut. Wow, 95. Jadi tepuk tangan untuk nomor 1. Bagian pembelajaran yang menurut kalian itu seru, menghayal, membuat teks anekdot dengan menghayal. Iya. Kali ini pastikan kalian sudah membuat ya. Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini? Saya. Iya, Viva. Jadi setelah dari belajar hari ini, kita tadi udah belajar tentang bagaimana sih menulis teks anekdot itu berdasarkan karikatur yang sudah ada. Dan kita juga menyunting berdasarkan struktur kebahasaan tadi. Oke, terima kasih Viva. Iya, Ruth. Nah, jadi kesimpulannya ya tadi yang disampaikan oleh Viva bahwa kita hari itu sudah belajar ya, kita sudah belajar membuat teks anekdot berdasarkan struktur dan kebahasaan. Kemudian kita juga sudah belajar menyunting. Kira-kira pada pembelajaran ini ada hambatan yang dilakukan? Ada Bu. Iya, coba. Waktu mengembangkan teks menjadi cerita lucu dan mengkritik. Iya, hambatan tadi itu sama kritik itu agak susah ya. Nah, tapi caranya bagaimana? Ya kita lihat di teks itu di karikaturnya itu pasti kan ada apa kata-kata kalimatnya. Nah, kalimat itu bisa kita gunakan sebagai humornya. Pertemuan yang akan datang ya, kita akan membahas tentang teks hikayat. Tentang teks hikayat. Ada nggak yang tahu tentang teks hikayat? Oke. Jadi nanti sampai di rumah bisa membaca ya, membaca sekarang apa sih teks hikayat tersebut, gimana kalian bisa belajar. Dan jangan lupa ini akan PAS, sebentar lagi kalian akan PAS, jadi harus ditingkatkan belajarnya. Oke anak-anak, karena waktu kita sudah habis ya, minggu depan kita akan bertemu lagi. Terima kasih, semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ayo sekarang Mas Galih kita tutup berdoanya ya. Silakan. Kita akhiri pelajaran